engkau tinggal di dalam rumah, dan tempat ini adalah bagian dari rumah. Itu sebabnya kami merasakan kondisi surga. Kami merasakan surga bergerak dan bekerja di tengah puji-pujian kami, di tengah-tengah penyembahan kami. Kami dapat merasakan kasih 2000 tahun yang lalu yang dicurahkan melalui Yesus Kristus masih terasa hingga saat malam hari ini. Oleh sebab itu kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami malam ini melalui hamba-Mu, melalui orang yang Tuhan mau. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Kalau sudah temukan, kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Lihatlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai. Awalnya mereka enjoy di Taman Eden, tapi ketika mereka berbuat salah, tidak taat pada perintah Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, maka mereka ada dalam ketakutan. Sekalipun mereka tinggal di Taman Eden. Taman Eden itu artinya apa? Taman sukacita, taman kebahagiaan. Ya. Makanya orang selalu seperti di Taman Eden, Firdaus digambarkan. Ya. Itu taman sukacita tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan kalau ada di Taman Eden. Tetapi ketika mereka berbuat salah, mereka kehilangan damai sejahtera itu. Akhirnya mereka hidup dalam ketakutan. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita berbuat dosa, ketakutan itu akan menguasai kita. Dan damai sejahtera itu akan hilang dari kehidupan kita. Dalam Kejadian pasal 4 lagi, coba kita perhatikan Kejadian pasal 4 ayat 5. Kejadian pasal 4 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama 2-3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diinginkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Ya. Kalau engkau berbuat baik, kenapa muram mukamu? Kain, ya. Karena Kain panas hatinya, dia tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Dia ada cemburu kepada adiknya, dia ada iri hati. Ya. Di dalam perayaan Natal ini, mari kalau masih ada kecemburuan, ada iri hati di antara kita, kita hilangkan semuanya. Ya. Supaya ada damai, supaya ada damai sejahtera melingkupi hidup kita hari lepas hari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari tanggal 4 ya, 4 Desember tahun wilayah 3 sudah mulai merayakan. Jadi bukan masa laluan. Walaupun tidak ada uang, tidak ada baju baru, tidak ada lipstik baru, tetapi ada damai, karena damai sejahtera itu adalah buah Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, hati kita, ya, biar keadaan susah, enjoy terus, ya, senang, biar mungkin belum ada persiapan apa-apa di Natal
memuji Tuhan, tenang dia, ya. Saya di Lampung 2 tahun merayakan berbicara damai sejahtera itu dari dalam, ya. Kalau kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, punya ketenangan, tidak ada kegelisahan, ya, tidak ada pertengkaran dengan sesama, dengan orang tua, dengan anak, dengan siapa saja, itulah yang dimaksudkan damai sejahtera itu, ya. Dan malam hari ini biarlah kita berdoa kepada Tuhan agar supaya Dia memberikan kita damai sejahtera yang tidak kita dapati di dunia ini, karena kita dapati itu dari Tuhan sendiri, ya. Ayat terakhir Yesaya 9 ayat 5. Singkat saja khotbah malam hari ini. Ayat 5 kita baca bersama-sama. Ayat 5, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, terus Raja Damai. Mari kita beri tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Damai sejahtera itu apa sebenarnya? Ya sudah dikatakan tadi, Shalom. Itu damai sejahtera dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani itu Irene. Ini anak saya, ini kami kasih nama dia Irene. Sama, damai sejahtera. Namun ada makna yang luas dalam kata damai sejahtera ini, atau Shalom, atau Irene ini, ya. Ini mengandung arti yang sangat luas, kata damai sejahtera ini. Yang pertama yaitu terjadi hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, ya. Kemudian terjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ya. Jadi kalau kita ada hubungan yang baik dengan manusia, di situ ada damai sejahtera. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, ya, disitulah kita menikmati damai sejahtera itu, ya. Dan lebih luas lagi, damai sejahtera mengandung arti tidak ada kegelisahan, ya, dalam hidup. Tidak ada ketakutan dalam hidup, ya. Itulah damai sejahtera, ya. Jadi kalau kita masih hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kita tidak ada damai sejahtera. Yesus, jamani
ini ya Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami akan kembali dengan kosong dan sia-sia, tetapi kami semua sudah diperdamaikan dengan Allah. Kami menikmati damai sejahtera, kami menikmati sukacita, kami menikmati masa depan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan ketika Tuhan telah memperdamaikan kami, ada tugas yang didelegasikan kepada semua umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan malam ini. Kami harus menjadi pembawa damai. Kami harus apa? Dan terimalah oleh berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Israel rohani menjadi milik pribadi dan keluarga. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang percaya, mari kita katakan amin. Dalam tugas atau dalam ladang pelayanan kita masing-masing sebagai gembala-gembala sidang, bahkan dalam tugas kerja bisnis yang dunia kerja yang dikerjakan oleh warga jemaat, para tamu-tamu undangan sekalian. Tetapi kalau kita bisa lalui dan kita boleh ada pada 7 Desember 2025 dalam keadaan yang sehat diberkati Tuhan, semata-mata cuma karena kemurahan Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, sebab keberadaan kita ini semua karena kasih dan setia Tuhan. Haleluya. Adapun yang menjadi kesan daripada kami majelis daerah, bahwa firman Tuhan saudara sudah menjadi satu kekuatan dan menjadi satu jawaban dalam kehidupan kita. Begitupun panitia bekerja keras dan seluruh jemaat bahu-membahu terselenggaranya acara malam hari ini, ya kami beri apresiasi dan terus lanjutkan dan terus tingkatkan, yang terus kerjakan dan berikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Puji Tuhan untuk jemaat GPD Bukit Hermon, maju terus dan layani Tuhan sampai Tuhan datang kembali, ya. Dan menjadi pesan kami, mari kita terus hidup damai dan kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Amin. Puji nama Tuhan. Dan akhirnya atas nama Majelis Daerah GPD Provinsi Papua Barat Daya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2026. Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya. Demikian pesan dan kesan Natal dari Majelis Daerah GPD Provinsi Papua Barat Daya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.